Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang luar biasa sekali semangatnya untuk menimba ilmu di hari Minggu siang ini. Serta kepada Bapak Dr. Udin Narsudin, SH MHum SPN, selaku keynote speaker dalam webinar kita siang ini Thank you. dengan tema problematika peralihan hak atas tanah serta solusinya. Satu lagi nih. Jelas kan? Iya. Apa kabar rekan-rekan dan sahabat Notarindo di seluruh Indonesia? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya, Aisyah Nadiana, kembali menjadi host pada webinar siang hari ini. Pertama-tama, saya infokan terlebih dahulu mengenai Notarindo. Terima kasih kepada seluruh followers Notarindo yang selalu setia mengikuti webinar-webinar kami dan selalu menunggu, membaca, dan merepost postingan satu konten lebih pintar setiap harinya. Bagi sahabat-sahabat yang belum mengetahui mengenai Notarindo, Notarindo adalah sebuah platform edukasi non-formal di mana setiap harinya akun kita akan men-share ilmu seputar dunia hukum, kenotariatan, dan PPAT. Edukasi akan disampaikan melalui postingan artikel, quote, serta webinar baik free maupun premium. Platform edukasi Notarindo ini di bawah naungan atau bimbingan dosen sekaligus notaris PPAT yang sudah tidak asing lagi di dunia hukum, kenotariatan, dan PPAT, yaitu Bapak Dr. Udin Narsudin, SH MHum SPN, di mana beliau sebelumnya telah sering berbagi ilmu dan artikel seputar hukum, kenotariatan, dan PPAT melalui berbagai macam platform baik sosial media maupun platform edukasi lainnya. Dalam akun Notarindo, setiap harinya akan ada satu konten lebih pintar yang akan di-share untuk berbagi ilmu bersama rekan-rekan dan sahabat semuanya. Kemudian, bagi rekan-rekan dan sahabat semuanya yang sudah mendaftar akun Notarindo dalam web, untuk mengikuti acara-acara selanjutnya hanya tinggal daftar dan klik saja. Jadi bagi sahabat-sahabat yang belum follow akunnya, jangan lupa untuk segera follow akun Instagram Notarindo. Baik, itulah sekilas mengenai Notarindo. Saat ini kita akan membahas problematika peralihan hak atas tanah serta solusinya, di mana perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dapat dilakukan melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, inbreng, dan lainnya. Peralihan hak tersebut dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Sebagai pejabat pembuat akta tanah, akta-akta peralihan hak atas tanah yang dibuat PPAT adalah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah. Dalam hal ini, PPAT juga bertugas membantu kantor pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut. Dari sini kita bisa melihat pentingnya peran PPAT dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat melalui akta otentik yang dibuat di hadapannya. Kemudian dalam pelaksanaannya, peralihan hak atas tanah meskipun telah dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh PPAT, untuk mencapai kepastian hukum, namun seringkali sering menimbulkan masalah atau misalnya sengketa pertanahan. Contohnya, misalnya yang sering kita dengar itu setelah terjadinya peralihan hak, tiba-tiba ada gugatan dari pihak lain yang mengaku bahwa tanah tersebut sebenarnya miliknya. Atau misalnya masalah justru datang dari PPAT-nya sendiri yang kurang cermat atau PPAT-nya lalai sehingga membuat akta jual beli misalnya tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, kemudian jika dihadapkan pada hal-hal seperti itu, apa sih yang harus dilakukan oleh PPAT? Dan misalnya apalagi sih masalah yang biasa timbul dari peralihan hak atas tanah? Atau yang terpenting, bagaimana caranya membuat akta peralihan hak atas tanah yang baik dan sesuai ketentuan. Langsung saja bersama saya, Aisyah Nadiana, kita mulai webinar siang hari ini dengan mendengarkan pemaparan materi sesuai tema webinar kita dari narasumber hebat Notarindo, yaitu Bapak Dr. Udin Narsudin. Sebelum mendengarkan pemaparan, saya infokan kepada rekan-rekan, setelah pemaparan diberikan, tentunya kita akan ada sesi diskusi. Bagi rekan-rekan yang akan bertanya, kami persilahkan melalui fitur raise hand, atau bisa juga melalui Dropbox chat yang bisa teman-teman sampaikan di sini. Kemudian, pertanyaan yang terbaik untuk hari ini, yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Baik, sekarang kita sama-sama Bapak Dr. Udin kita sapa yang sudah bergabung. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nadia. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga sehat sehat semuanya, ya.
Ya, semoga sehat dan semangat selalu ya Pak. Semangat Amin. sahabat-sahabat Ya, Notarindo nih Pak, yang siap ya, meluangkan waktu di hari Minggu, biasanya santai-santai, tapi hari ini semangat untuk menimba ilmu, karena seperti yang Bapak selalu sampaikan, kita-kita ini sebagai calon notaris maupun yang sudah menjadi notaris harus selalu upgrade dan update ilmu supaya nggak kudet ya Pak ya. ya. Kudet ya, supaya tidak kurang ini, ya, kurang update ya. Mudah-mudahan Iya, semuanya tidak termasuk pada golongan yang kurang update. Ya, iya. Baik, Pak. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit biodata dari Pak Dokter. Saat ini, Bapak Dr. Udin sebagai notaris PPAT di Tangerang Selatan. Kemudian, Bapak juga aktif mengajar program Magister Kenotariatan di beberapa universitas. Kemudian, Bapak juga sebagai anggota Majelis Pengawas dan Pembina PPAT di Banten dan tentunya sebagai praktisi di Notarindo. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dengan hormat saya persilahkan Bapak Dr. Udin untuk memaparkan materinya. Mangga Bapak, silakan. baik. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi. Kalau saya menyampaikan, mungkin kalau saya sebut pemateri agak-agak nggak enak hati juga ya. Sama-sama kita belajar gitu ya, artinya dalam konteks kenotariatan, keppa-an, dan termasuk juga hukum tanah secara umum memang seringkali terjadi beberapa hal yang mungkin karena kesalahpahaman atau tadi yang disebut sebagai kurang update atau regulasinya yang memang kemudian tidak tersampaikan dengan baik sehingga mengakibatkan perbuatan-perbuatan hukum terkait dengan hak atas tanah dan atau hak milik atas satu rumah susun tidak terakomodasi dengan baik oleh para pihak sehingga menimbulkan permasalahan gitu ya. Nah, izinkan saya untuk men-share beberapa hal yang terkait dengan konteks ke PPAT-an dan hak atas tanah terkait dengan peralihan hak atas tanah. Jadi kalau bicara ini sudah masuk Bu Nadia? Materinya sudah masuk Bu? Oke. Sudah Pak. Oke, jadi kalau bicara tentang konteks peralihan hak atas tanah dan atau kemudian pemindahan hak atas tanah, sebetulnya kalau kita bicara tentang teknis gitu ya, teknis yang bersifat statis gitu ya, sebetulnya itu adalah dua hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait dengan objeknya dan subjeknya. Itu bahasa sederhananya gitu ya. Walaupun tentu cerita tentang subjek dan objek gitu ya, artinya subjek itu adalah para pihaknya dan objek itu adalah hak atas tanah dan atau hak milik atas satu rumah susunnya, tapi tidak bisa terlepas dari sisi prosedur atau syarat formal dan kemudian syarat material. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan cerita tentang apa sih yang disebut sebagai peralihan hak itu sendiri, apa yang disebut sebagai pemindahan hak itu sendiri gitu ya. Nah, kalau bicara tentang peralihan hak atas tanah gitu ya, sebetulnya memang kadang-kadang orang atau banyak orang yang kemudian menyamakan bahwa antara peralihan hak atas tanah dengan pemindahan hak atas tanah itu tidak ada perbedaannya. Memang kalau kita lihat dari regulasi, yaitu di dalam PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah dan PMNA nomor 3 tahun 97 tentang pelaksanaan dari pendaftaran tanah tadi, pelaksanaan dari PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah tadi memang dikesankan sebetulnya adalah sama gitu ya. Jadi bahwa peralihan hak dan pemindahan hak itu diartikan sama ya, terkadang peralihan hak itu bagian dari pemindahan hak dan sebaliknya gitu ya. Nah, untuk itu maka tentu saya ingin menyebutkan beberapa hal terkait dengan hal tersebut ya, artinya supaya bisa membedakan supaya kemudian dalam konteks praktik gitu ya, dalam konteks pemahaman praktis itu kita pakai dengan baik gitu ya. Jadi kalau bicara tentang peralihan hak atas tanah itu dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan hukum yang dikuatkan dengan akta otentik yang diperbuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Jadi suatu perbuatan hukum yang dikuatkan dengan akta otentik yang diperbuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah yang mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah itu kepada pihak lain.
Nah, tentu pemahaman itu juga harus dibedakan nanti dengan yang disebut sebagai misalkan pelepasan hak atas tanah gitu ya. Jadi kalau ada anggapan bahwa peralihan hak atas tanah itu sama dengan pelepasan hak atau sebaliknya gitu ya, bahwa misalkan pelepasan hak atas tanah itu merupakan bagian dari proses peralihan hak atas tanah, itu dua konsep yang berbeda gitu ya. Nah, kalau terkait dengan peralihan hak atas tanah, di sini disebutkan misalkan yang mengakibatkan beralihnya pemegang hak atas tanah kepada pihak lain. Itu adalah peralihan hak atas tanah yang kemudian tadi sudah disampaikan prolognya oleh moderator, bahwa peralihan hak atas tanah itu ada 6 perbuatan hukum yang kemudian dilakukan di hadapan PPAT. Ada akte jual beli, ada akte hibah, ada akte tukar menukar, ada akte inbrank atau pemasukan ke dalam perusahaan, ada akte APHB gitu ya. Kemudian akte pemberian HGB atau hak pakai di atas hak milik. Nah, sebetulnya dua hal yang tadi berbeda dengan pelepasan. Kalau pelepasan hak atas tanah sebetulnya adalah seseorang ya yang mempunyai hak atas tanah, yang kemudian menguasai hak atas tanah, kemudian melepaskan haknya kepada siapa? Kepada negara. Ya, jadi pelepasan hak atas tanah itu bukan melepaskan dari pihak pemegang hak atas tanah kepada penerima hak atas tanah, tetapi kepada negara yang kemudian penerima pelepasan hak tadi gitu ya bisa memohonkan haknya itu kepada negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku gitu ya. Itu terkait dengan bahwa pemindahan hak, pelepasan hak dan peralihan hak itu pemahaman di dalam praktiknya harus kemudian kita bedakan ya. Tadi peralihan haknya, kemudian pemindahan hak itu sendiri gitu ya. Kalau kita bicara tentang sisi praktik gitu ya, adalah perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dikuatkan selain dengan akte PPAT, seperti misalkan dengan risalah lelang oleh pejabat lelang, kemudian akte otentik mengenai penyerahan hak atau ganti rugi gitu ya, kemudian juga surat keterangan waris dan putusan pengadilan yang mengakibatkan berpindahnya pemegang hak kepada pihak lain. Jadi kalau tadi dirumuskan lebih jauh gitu ya, kalau 8 perbuatan hukum sesuai dengan akte PPAT yang namanya adalah peralihan hak. Nah, sementara yang lainnya terkait dengan proses-proses terkait dengan hak atas tanah bisa disebut sebagai pemindahan hak atas tanah, yaitu dengan akte lelang misalkan, kemudian dengan adanya keterangan waris yang kemudian mengakibatkan peralihan hak, pemindahan hak karena adanya pewarisan, atau dengan putusan hakim yang mengakibatkan pemegang hak kepada pihak lain itu kemudian bisa terlaksana gitu ya. Walaupun tentu juga kalau dalam konteks putusan hakim, putusan pengadilan juga harus dilihat bagaimana isi putusannya gitu ya. Kadang-kadang ada putusannya itu sendiri menyebutkan bahwa memang dengan putusan ini bisa melakukan proses perbuatan hukum berikutnya. Berarti kan harus ditindaklanjuti dengan yang disebut sebagai akte jual beli dengan dasar putusan hakim gitu ya. Tentu juga nanti akan berbeda kalau misalkan terkait dengan peralihan hak, pemindahan hak yang diakibatkan oleh karena pelaksanaan dari hibah wasiat misalkan. Nah, kalau dengan akte hibah wasiat memang secara nyata gitu ya, artinya hanya dengan akte hibah wasiat tidak bisa kemudian langsung dilakukan proses balik nama di kantor pertanahan atau di kantor BPN setempat gitu ya. Saya langsung jawab ya, Bu Moderator ya. Jadi memang ada persoalan kita kalangan PPAT dengan Bapenda tadi gitu ya, termasuk juga bagaimana validasi itu dilakukan gitu ya. Kalau kita bicara secara normatif dari sudut ke-PPAT-an kan sebetulnya tidak ada kewajiban kita untuk melakukan proses validasi dalam konteks ke-PPAT-an ya, tapi dalam konteks perpajakannya memang ada kewajiban-kewajiban itu gitu ya. Nah sekarang persoalannya adalah ternyata asas kebebasan berkontrak yang ada di dalam perjanjian yang dilakukan di hadapan PPAT itu sendiri kemudian dikangkangi oleh aturan-aturan yang kemudian dijadikan dasar oleh katakanlah PPH gitu ya dan atau BPHTB gitu ya. Hemat saya gitu ya, kalau di tempat saya kebetulan di kabupaten di Kota Tangerang Selatan memang sudah lumayan baik gitu ya. Hemat saya memang kemudian terkait dengan pembayaran pajak itu jangan disangkut pautkan secara letterlah gitu ya ke dalam konteks keabsahan gitu ya.
Karena keabsahan akte yang dibuat di hadapan PPAT itu bukan terletak pada validasinya ansih gitu loh, tetapi terletak pada peristiwa hukum yang dibuat pada saat dibuatkan akte itu, pada saat ditandatangani akte itu, gitu ya. Makanya kita tahu dalam konteks BPHTB misalkan, boleh saja BPHTB itu kita sebutkan bahwa harga transaksinya itu adalah 100 juta. Tetapi begitu dilakukan validasi kan ternyata misalkan harus ini tidak bisa 100 juta, harus 150 juta. Nah, tetapi apakah kemudian merubah esensi dari akte jual beli? Tidak. Yang dirubah itu adalah terkait dengan pembayaran pajaknya gitu ya. Kalau misalkan memang kemudian ada kewajiban untuk menambah pembayaran pajaknya, tapi bukan dari sudut akte jual belinya. Sehingga dengan demikian akte jual belinya tidak terpengaruh dengan proses validasi dimaksud. Ya, ini kan hanya masalah teknis praktik lapangan gitu ya, tetapi dalam konteks keabsahan aktenya sendiri kemudian tidak berakibat tidak absah karena kemudian kurang bayar pajak gitu ya, menurut versi Bapenda gitu atau menurut versi dari kantor pajak setempat gitu ya, KPP Pratama setempat. Jadi dengan sendirinya memang posisi asas kebebasan berkontrak dalam konteks akte itulah yang kemudian menjadi rujukan bahwa akte itu adalah otentik, bukan dalam konteks pembayaran pajaknya. Makanya tadi di dalam pertanyaan di sini juga disebutkan bagaimana kedudukan akte yang kemudian ternyata dirubah-rubah setelah ada bayar pajaknya itu bertambah. Justru itu yang menjadi masalah. Kalau misalkan memang aktenya yang sudah disebutkan pada saat tanda tangan para pihaknya itu adalah misalkan 100 juta, tapi kemudian diubah lagi jadi 150 juta, itu menjadi malah tidak otentik gitu loh. Karena keotentikan akte itu diukur pada saat dibuat, pada saat itu gitu, pada saat dia tanda tangannya di hadapan para pihak, sebagaimana tadi syarat formal yang tadi saya sudah sampaikan. Urusan validasi dan seterusnya gitu ya, pengecekan lapangan gitu ya, verifikasi lapangan itu urusan lain ya, tidak terkait langsung dengan yang disebut sebagai keotentikan yang kemudian dibuat dalam konteks akte PPAT dimaksud. Demikian. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Mbak Nuzula dapat menerima dengan baik ya jawabannya dari Bapak Dr. Rudin. Kemudian saya kembali ke fitur raise hand, Pak. Satu lagi dari Mas Tolib. Silahkan Mas Tolib untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, mau nanya Pak. Ya, halo. Selamat siang. Siang semuanya, ya. Sehat semuanya. Ya, Mas Tolib dari mana? Dari Cilegon, Bu. Oh iya, silakan Mas. Ya, terima kasih Bu waktunya. Mau nanya Pak, ini ada salah satu ahli waris, tapi ahli waris ini adalah cucu dari anaknya, karena objek tersebut masih atas nama kakeknya. Pada saat saya konsul ke BPN, dari BPN minta hak perwalian karena salah satu cucunya itu masih di bawah umur. Terus dari BPN juga mengutarakan boleh akte perwalian itu dibuat oleh notaris atau kelurahan setempat. Yang saya mau tanyakan, apakah boleh Pak akte perwalian dibuat oleh notaris? Ya. Ya, makasih. Sama-sama, silakan Bapak Dr. Udit. Baik, terima kasih Mas Tolib. Jadi pertama tentu terkait dengan perwalian itu sendiri gitu ya. Memang dalam konteks akte yang dibuat di hadapan notaris gitu ya, kita harus memperhatikan yang disebut sebagai komparisi gitu ya, siapa yang bertindak. Makanya di awal tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya peralihan hak itu sendiri harus dilihat dari dua sudut subjek dan sudut objek gitu ya. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Tolib tadi berarti kan terkait dengan sudut subjek gitu ya. Manakala subjeknya itu adalah dimiliki oleh manakala objeknya itu dimiliki oleh subjek hukum yang belum dewasa gitu ya, artinya masih di bawah umur, maka yang berhak untuk bertindak adalah didasarkan oleh wali gitu ya. Nah, akan tetapi kalau walinya itu sendiri kemudian hanya sebagai wali saja, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum
memerlukan izin dari pengadilan gitu ya, maka izin pengadilanlah yang kemudian harus dimintakan ke pengadilan negeri setempat gitu ya, atau pengadilan agama setempat. Tapi notaris dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 gitu ya, tidak ada kewenangan untuk kemudian menetapkan bahwa seseorang itu adalah wali dari orang dewasa ya, wali dari seorang anak yang kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan proses penjualan gitu. Jadi izin untuk menjual itu bukan merupakan bagian dari kewenangan notaris, Mas, tetapi adalah merupakan bagian dari kewenangan dari pengadilan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan berwenang untuk melakukan penjualan atas aset anak yang masih di bawah umur atau seperti apa gitu ya. Makanya kemudian pasti akan dilakukan proses pengklarifikasian oleh hakim gitu ya. Tujuannya adalah untuk apa? Apakah memang penjualan aset itu sendiri atau izin menjual itu sendiri memang akan dipergunakan oleh wali tersebut untuk kepentingan yang baik atau tidak baik gitu ya. Tujuannya adalah semata-mata agar bahwa harta anak yang masih di bawah umur itu sendiri dipergunakan atau dijual dengan cara-cara yang baik. Demikian, Mas. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah bertanya. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa banyak sekali. Namun mohon maaf dikarenakan waktunya, jadi saya akan membacakan atau bertanya kepada Bapak pertanyaan yang senada. Jadi nanti mungkin akan dijawab secara langsung oleh Bapak Dr. Udin. Ada pertanyaan yang senada di Pak. Saya catat dari Mbak Rosi, Mas Roni Andrianto, dan Mbak Emilia Tung. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Jika saat ini surat tanah berbentuk letter C atau girik dan belum pensertifikatan dan mau jual beli ke pihak kedua atau developer, pertanyaannya apakah girik tersebut bisa langsung dimohonkan ke nama developer atau pensertifikatannya tersebut atas nama pemilik tanah baru dilakukan jual beli. Cara membuat sertifikatnya seperti apa? Seperti itu, Pak. Dan bagaimana prosedurnya bila hanya misalnya memegang kwitansi? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Moderator, Mbak yang tadi menanyakan ya, Mbak Emilia dan seterusnya. Jadi tadi di pemaparan saya sampaikan bahwa memang ada perbedaan mendasar dalam konteks perlakuan terkait dengan hak atas tanah gitu ya. Kalau peralihan hak itu berarti kan pada saat itu pula hak atas tanahnya adalah milik pihak kedua kan gitu ya. Kalau dibuat akte jual beli, misalkan giriknya atas nama A ya, dan kemudian dijual kepada Tuan B misalkan, berarti kan pada saat itulah kemudian hak atas tanahnya yang tadi girik itu adalah menjadi milik Tuan B gitu ya. Nah, tapi tadi sesuai dengan pertanyaannya adalah terkait dengan girik gitu ya. Jadi yang namanya PT tidak mungkin bisa memiliki tanah hak milik adat kan gitu ya. Karena subjek hak atas tanah terkait dengan PT itu udah pasti hanya dapat memiliki HGB, HGU dan seterusnya. Tidak bisa memiliki hak milik gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Apakah dilakukan akte jual beli antara si pemegang girik tadi gitu ya, atau girik atau petuk atau kikitir atau apapun namanya ya. Terkait dengan bekas hak milik adat itu memang berbagai macam jenis gitu ya, berbagai macam nama gitu ya, karena tergantung wilayahnya. Kalau di Jawa Barat misalkan girik atau kikitir gitu ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan proses hak baru gitu ya bisa dimungkinkan dengan melalui proses pelepasan hak. Jadi tadi yang dicontohkan saya adalah pemegang giriknya adalah Tuan X. Ya, Tuan X itu kemudian akan menjual dalam tanda petik ya kepada PT. Maka tidak bisa dibuat akte jual belinya, tapi dibuatlah akte pelepasan hak. Ya, dari Tuan X kepada misalkan PT A gitu ya sebagai pengembang perumahan, maka dibuatnya adalah pelepasan hak. Tetapi syarat-syarat terkait dengan pemenuhan formal girik tadi gitu ya, tetap harus merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam PP 24 tahun 97. Ya, PP 24 tahun 97 itu terutama adalah pasal 23, 24, 25. Ya, pasal 39 juga bisa jadikan rujukan. Artinya kalaupun misalkan dibuat dalam bentuk girik gitu ya, atau katakanlah dilakukan proses transaksi dalam bentuk girik, maka kemudian syarat-syarat formal terkait dengan girik itu harus ada.
yaitu giriknya kah, kemudian keterangan tidak sengketanya kah, kemudian petanya kah, kemudian gambarnya dan surat-surat yang terkait dengan bentuk tanah dan luasnya yang dikeluarkan oleh BPN gitu ya. Barulah kemudian dibuat akte pelepasan hak, sehingga si PTX tadi yang kemudian menerima pelepasan hak bisa mengajukan prosesnya di kantor BPN. Tentu pembuatan pelepasan hak tadi juga harus dilakukan didasarkan oleh regulasi yang berlaku. Artinya, ternyata si PTX tadi akan menggunakannya untuk kepentingan katakanlah perumahan. Maka kemudian harus dirujuklah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang pemukiman dan kawasan perumahan. Ya, di situ disebutkan. Ya, kalau tidak salah pasal berapa ya, lupa saya pasalnya, terkait dengan bahwa sebelum membuat akte pelepasan hak, terlebih dahulu si pengembang perumahan itu harus punya izin lokasi. Nah, di dalam slide saya, di dalam contoh-contoh kasus saya, sebetulnya sudah saya jelaskan bahwa izin lokasi itu dimungkinkan tidak diberikan atau tidak dibuat kalau misalkan di bawah 1 hektar. Nah, kita kan belum masuk ke dalam sisi luasan gitu ya. Luasnya berapa luas? Kalau misalkan memang lebih dari 1 hektar gitu ya, berarti kan harus dibuat izin lokasi. Kalau misalkan tidak dibuat, kalau tidak 1 hektar atau katakanlah di bawah 1 hektar si PTX tadi, berarti kan bisa dibuatkan yang namanya pertimbangan teknis ya dari BPN supaya kemudian proses permohonan sertifikat yang dilakukan oleh PTX terkait dengan pelepasan hak yang dilakukan didasarkan oleh akte yang dibuatnya itu sendiri kemudian bisa dilakukan. Nah, proses permohonan hak oleh PTX tadi ke kantor pertanahan tentu didasarkan oleh akte pelepasan hak yang dibuat oleh notaris, kemudian juga dilanjutkan permohonan tadi gitu ya. Yang pertama adalah sudah pasti akan dimintakan yang namanya peta bidang tanah. Ya, dari ukuran yang tadi ada gitu ya, dilakukan di lapangan, dimintakan PBT, peta bidang tanah. Nah, setelah peta bidang tanah keluar, dimohonkan berikutnya adalah dimohonkan disambungkan antara peta bidang tanah tadi dengan data yuridis. Ya, akte pelepasan haknya, kemudian giriknya, riwayat tanahnya dan seterusnya. Yang kemudian nanti kalau misalkan sudah dilakukan penelitian lapangan oleh BPN melalui panitia A gitu ya. Atau yang lain bisa saja panitia B gitu ya. Tentu tergantung permohonan haknya kan. Nah, BPN akan mengeluarkan yang disebut sebagai SKPH, Surat Keputusan Pemberian Hak. Nah, tadi kan ada PBT yang tahap pertama, setelah kemudian dilanjutkan dengan proses consulting report atau pengecekan lapangan oleh BPN melalui panitia gitu ya, apakah panitia A atau panitia B, maka kemudian akan diberikan SKPH. Kalau misalkan memang diizinkan itu yang namanya PTX tadi gitu ya, Surat Keputusan Pemberian Hak. Nah, setelah surat keputusan pemberian hak muncul, nah di dalam SKPH tersebut sudah pasti akan tercantum kewajiban-kewajiban si pemohon tadi gitu ya, si kewajiban-kewajiban orang yang kemudian diberikan haknya. Di antaranya adalah kewajiban misalkan pembayaran BPHTB. Ya, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, setelah itu terbayar semuanya gitu ya, maka kemudian didaftarkanlah SKPH tadi gitu ya, surat keputusan pemberian hak tadi ke kantor pertanahan setempat, yang kemudian kantor pertanahan setempat itu akan mengeluarkan sertifikat atau membukukan sertifikat didasarkan oleh SKPH tersebut. Sertifikatnya diberikanlah kepada pemohon. Itu sekilas terkait dengan proses penerbitan sertifikat didasarkan oleh tadi asalnya dari tanah girik, ya, kemudian dibuatkan akte pelepasan hak dari pemegang tanah girik tadi kepada PT. Ya, kalau misalkan PT-nya memohonkan lebih dari 1 hektar, harus ada izin lokasi gitu ya. Kalau di bawahnya itu bisa dengan pertek. Kemudian dibuatkan PBT, setelah PBT dibuatkan SKPH, setelah SKPH kemudian baru kemudian menjadi sertifikat. Nah, regulasi-regulasinya memang berbagai macam gitu ya, ada berbagai macam aturan. Dimulai dengan PMNA nomor 3 tahun 97 pasal 131 ya, terkait dengan bagaimana pelepasan hak itu dilakukan. Dibuat oleh notaris dan bukan oleh PPAT gitu ya, oleh camat ya dan oleh kepala kantor pertanahan setempat gitu ya, tentu tergantung objeknya. Nah, kemudian berikutnya masuk ke dalam konteks permohonan haknya sendiri, kemudian dilihat
di ketentuannya di dalam PP 24 tahun 97. Kalau itu adalah tanah negara, maka regulasinya dilihat di dalam ketentuan PMNA nomor 9 tahun 99. Ya, nah barulah kemudian bisa keluar sertifikatnya sesuai dengan yang dimohonkan oleh si pemohon tadi. Ya, kalau tadi contohnya misalkan terkait dengan pemohonnya adalah pengembang perumahan, berarti kan harus dirujuk juga ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang kawasan pemukiman dan perumahan. Demikian. Ya. Terima kasih Pak. Namun ada pertanyaan senada nih Pak dari sahabat kita nih Komang. Sesuai dengan yang tadi telah Bapak sampaikan, bagaimana Pak jika dengan tanah garapan Pak? Apakah sama? Baik, jadi tadi saya sebutkan bahwa kalau kita bicara tentang tanah garapan itu adalah sebetulnya gempilan kan, gempilan hak atas tanah. Karena di dalam UU PA memang tidak diatur, ya. Karena itu adalah gempilan, maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tanah garapan itu sebetulnya bukan merupakan bagian dari konsep hukum tanah nasional, ya, tetapi kemudian hampir disamakan dengan tanah negara gitu secara umum gitu ya. Makanya tanah negara itu sendiri di dalam slide saya juga, di dalam contoh kasus saya juga saya sebutkan bahwa tanah negara itu ada berbagai macam, tetapi tentu juga harus dibedakan bahwa antara tanah negara dengan tanah milik negara. Nah, tanah garapan itu adalah tanah yang kemudian diberikan kepada warga dalam tanda petik ya. Jadi bukan senyatanya, karena kan kalau diberikan seakan-akan diberikan semuanya. Tetapi pengurusannya gitu ya, pemanfaatannya diberikan kepada warga melalui institusi yang terkait, yaitu adalah kelurahan. Makanya itu tanah negara, tapi bukan berarti tanah garapan itu adalah merupakan milik si penggarap tadi, bukan. Ya, karena mungkin saja tanah garapan itu sendiri kemudian akan dipergunakan oleh negara untuk kepentingan negara gitu ya. Sehingga perlakuannya, kalau misalkan pertanyaannya, apakah tanah garapan bisa dimohonkan haknya di kantor pertanahan? Kembali lagi kepada prioritas dari negara. Apakah negara akan memanfaatkan tanah tersebut atau tidak? Kalau misalkan tidak akan memanfaatkan tanah tersebut, maka prioritas itu diberikan kepada pemegang tanah garapan tadi gitu ya, untuk kemudian bisa dimohonkan kepada negara, kepada BPN dalam hal ini tentu sesuai dengan Perkaban 2/2013 terkait dengan kewenangan BPN gitu ya. Untuk kemudian dimohonkan. Tetapi regulasi yang dipakai adalah di samping PP 24 tahun 97 adalah terkait dengan bagaimana tanah negara itu dimohonkan didasarkan oleh Perkaban nomor 9 tahun 99. Ya, di situ disebutkan syarat-syarat yang dilingkupi dalam konteks permohonan hak atas tanah negara dimaksud. Di antaranya misalkan bukti bahwa memang dia itu sudah 20 tahun berturut-turut menggarap tanah itu. Ya, bukti bahwa memang bukti bahwa tanah garapan itu bukan merupakan aset yang sudah dicatatkan di dalam konteks misalkan BUMN, di dalam konteks negara gitu ya, ataukah misalkan bukan merupakan bagian dari tanah milik negara yang kemudian dikelola oleh badan katakanlah barang milik daerah, barang milik negara dan seterusnya. Nah, kalau misalkan itu sudah dilakukan, kembali lagi nanti bahwa dilakukan pengukuran, dikeluarkan PBT, kemudian juga akan diberikan SKPH, surat keputusan pemberian hak. Tapi kata-katanya adalah disebutkan bahwa pemberian kepada siapa atas tanah negara bebas. Demikian, Mbak. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya yang lengkap sekali. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh para peserta yang bertanya. Kemudian saya akan beralih ke fitur raise hand. Kepada Mbak Nana Permatasari, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, berinteraksi dengan Bapak Dr. Udin. Silahkan untuk dibuka mute-nya. Selamat sore Pak, mau tanya Pak, jikalau sertifikat itu kan sudah atas nama AJD-nya itu atas nama suaminya, cuma suaminya sudah meninggal. Dan pada waktu itu dia mengajukan persertifikatan berdasarkan surat keterangan waris, tapi dia tidak memiliki anak. Terbitlah sertifikat itu atas nama tunggal atau nama istri berdasarkan surat keterangan waris. Apabila itu dijual belikan, memerlukan persetujuan pihak keluarga dari almarhum suaminya atau tidak Pak?
Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Mbak Nana dari mana? Dari Tangerang. Tangerang. Terima kasih Mbak Nana. Silahkan Bapak Dr. Udin. Baik, jadi tentu itu terkait dengan harta bersama dalam perkawinan gitu ya. Juga harus dipahami dan hubungannya dengan pewarisan gitu ya. Nah, surat keterangan waris adalah surat yang menunjukkan bahwa dia adalah ahli waris kan gitu ya. Seseorang itu atau beberapa orang tersebut adalah ahli waris. Nah, itulah yang kemudian dijadikan dasar bahwa objek tersebut adalah milik siapa. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Nana tadi, kalau dalam sertifikat tertulis atas nama seseorang X gitu ya, dan kemudian perolehannya itu didasarkan oleh waris gitu ya, apakah kemudian dalam keterangan waris itu ada ahli waris lain? Kalau tidak, berarti kan tidak memerlukan persetujuan dari siapapun gitu ya. Makanya kenapa kemudian pilihan-pilihan dalam konteks keterangan waris itu menjadi penting? Ya, karena kalau misalkan keterangan waris ansih gitu ya, maka itu merupakan keterangan waris yang tidak ada sengketa. Tapi kalau misalkan ada sengketa, berarti kan seseorang kemudian bisa mengajukan permohonan berikutnya. Misalkan gitu ya, dalam keterangan waris yang dibuat oleh pribumi, oleh warga negara Indonesia pribumi gitu ya, maka dibuatlah oleh para ahli waris dengan diketuai oleh lurah camat. Biasanya tidak disebutkan bagian ya antara laki-laki perempuan itu sama gitu ya. Kalau dalam konteks tadi yang dibuat oleh warga negara Indonesia keturunan pribumi tadi gitu ya. Nah, begitu kemudian di antara mereka misalkan ada ahli waris ada 3 gitu ya, laki-laki, perempuan, perempuan. Nah, begitu di antara mereka ada ketidaksepahaman dalam konteks keterangan waris tadi, sebetulnya di antara mereka itu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama gitu ya, agar kemudian pengadilan agama memutuskan nih bagian kami itu berapa. Ya, jadi pengadilan agama sudah pasti kalau misalkan dia yang beragama Islam itu akan membagi sesuai dengan hukum waris Islam sehingga bagian laki-laki ada 2, bagian perempuan adalah 1. Dari contoh yang tadi disampaikan oleh Mbak Nana sebetulnya kan sesuatu yang tidak ada masalah, tidak ada problem gitu ya. Artinya pertanyaan berikutnya kalau mau menjual apakah harus dengan persetujuan dari ahli waris suaminya? Ahli waris suaminya kan dia sendiri. Berarti kan tidak usah persetujuan dari siapapun. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan senada Pak mengenai harta bersama juga yang akan dialihkan atau dijual, yang mana sertifikatnya itu terdaftar atas nama istri yang masih hidup Pak, sedangkan suaminya sudah meninggal dan meninggalkan seorang istri dan 3 anak kandung dari pernikahannya yang terakhir, dan 2 anak kandung dari pernikahan sebelumnya dikarenakan perceraian. Apakah sertifikat harus terlebih dahulu dibalik nama ke atas nama istri dan 3 anak kandung dari pernikahan terakhir, dan juga termasuk 2 anak kandung dari pernikahan sebelumnya, Pak? Ya, pertama kembali lagi bahwa manakala kita atau PPAT itu mengidentifikasi terkait dengan perbuatan hukum suatu objek gitu ya, maka harus dilihat objeknya itu diperoleh kapan kan gitu ya. Apakah dengan istri yang pertama kah itu perolehan haknya gitu ya? Apakah dengan istri yang kedua kah perolehan haknya gitu ya? Nah, kemudian manakala kemudian sertifikat atas nama suami dan kemudian ada anak-anak gitu ya, dan kemudian itu diperoleh dengan istri yang pertama misalkan gitu ya, maka kemudian lebih amannya buat PPAT, buat notaris adalah melakukan balik nama terkait dengan sertifikat dimaksud sesuai dengan surat keterangan waris yang ada. Ya, itu akan meminimalisasi potensi masalah gitu ya, karena bagaimanapun notaris atau PPAT tidak kemudian bisa memasuki ranah material dalam konteks surat keterangan waris yang bukan dibuat oleh notaris gitu ya. Misalkan surat keterangan warisnya dibuat oleh para ahli waris dengan diketuai oleh lurah dan camat gitu ya. Sebetulnya kan sisi notaris hanya bisa membackup melalui keterangan bahwa menurut keterangan mereka keterangan waris itu adalah benar dan tidak ada ahli waris lain selain yang tertera di dalam surat keterangan waris. Hanya di backup itu saja untuk PPAT. Lainnya kan tidak. Nah, oleh karenanya maka kalau menurut saya terkait dengan pertanyaan itu lebih aman dilakukan balik nama sesuai dengan keterangan waris yang ada supaya meminimalisasi adanya persoalan terkait dengan tidak tercantumkannya
ahli waris atau salah satu ahli waris di dalam keterangan waris dimaksud gitu ya. Kalau misalkan sudah tercatat kan di dalam sertifikat pasti disebutkan bahwa balik nama waris didasarkan oleh surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan diketahui oleh lurah dan camat. Itu sangat aman, lebih aman gitu ya dalam konteks notaris dan PPAT dimaksud. Demikian. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaannya masih dari box chat, Pak. Bagaimana status hukum peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari lelang berdasarkan hak mendahulu negara terhadap tanah yang sedang dalam sengketa, Pak? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena lelang berdasarkan hak mendahulu tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi memang kalau itu berkaitan dengan beberapa hukum gitu ya, beberapa sistem hukum dalam konteks di Indonesia gitu ya. Pertama adalah terkait dengan hak atas tanah, kemudian terkait dengan kepailitan gitu ya, dan terkait dengan hukum perseroan kalau itu adalah PT gitu ya. Nah, pertanyaannya negara melakukan eksekusi terkait dengan hak mendahului yang dimiliki didasarkan oleh ketentuan kepailitan gitu ya. Artinya kan hak atas tanah itu sendiri bisa saja kemudian sebetulnya sudah dipasang hak tanggungan gitu ya. Tetapi oleh karena kemudian hak tanggungan itu bisa dikesampingkan dalam konteks negara gitu ya untuk kepentingan pajak gitu ya. Maka kemudian negara bisa melakukan eksekusi gitu ya. Pertanyaannya apakah kedudukan pembeli dalam konteks itu menjadi terlindungi gitu ya. Kalau dari sudut formal sudah pasti terlindungi. Dalam sudut formal gitu ya. Tetapi dalam tanda petik ya jeleknya di Indonesia itu begitu dilakukan proses eksekusi melalui lelang gitu ya, kadang-kadang si fisik di lapangan itu tidak terlindungi si pihak pembeli itu gitu ya. Mungkin saja pada saat kemudian dia akan memasuki objek lelang tadi gitu ya, padahal dia sudah menerima atau sudah menjadi pemenang lelang, mungkin saja ternyata si pemegang hak atas tanah dulunya gitu ya masih ada di situ. Memang ada baiknya memang terkait dengan proses yang ditanyakan tadi gitu ya, harus ada regulasi yang kemudian menyebutkan bahwa pemenang lelang yang kemudian didasarkan oleh eksekusi lelang dari lelang hak tanggungan yang lelang yang didasarkan oleh hak mendahului dari pemerintah tadi kemudian bisa dikawal sampai kemudian si pihak pemenang lelang itu dapat menguasai secara fisik objek yang dimaksud gitu ya. Jadi maksud saya tentu perlindungan hukum dalam konteks pemenang lelang tadi adalah perlindungan hukum dalam konteks yang formal dan perlindungan hukum dalam konteks material. Artinya walaupun secara formal sudah dilakukan, tetapi secara material juga harus di backup terkait dengan bahwa si pemenang lelang tersebut bisa melakukan katakanlah menguasai secara fisik objek dimaksud. Demikian, Mbak. Karena dalam prosesnya dalam konteks praktiknya gitu ya, ternyata ada beberapa kejadian walaupun dia adalah pemenang lelang ternyata tidak bisa melakukan katakanlah menguasai secara fisik objek dimaksud. Demikian. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kembali ke fitur raise hand, apakah Ibu Hartijah, silakan untuk bertanya secara langsung, bisa dibuka mute-nya Ibu. Ibu Hartijah. Oke, mungkin kembali lagi ke chat saja dulu ya Pak ya. Oh. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Bapak, tapi mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi Pak. Kebetulan ada dua sahabat kita yang bertanya mengenai masalah yang sama, mengenai AJB dengan kuasa mutlak nih Pak. Apakah proses AJB berdasarkan kuasa mutlak dalam hal ini adalah kuasa untuk menjual? Jika bisa, bagaimana keabsahan dari AJB yang dibuat oleh PPAT berdasarkan kuasa mutlak tersebut? Baik, jadi tadi di dalam syarat formal sebetulnya kan itu produk syarat formal itu sendiri disebutkan didasarkan oleh PMNA Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97 gitu ya.
kita tahu memang pada saat itu surat kuasa mutlak yang kemudian dibuat oleh para pihak misalkan gitu ya, itu dilarang sesuai dengan peraturan kepala BPN, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 82 gitu ya, yang sebetulnya latar belakang dari pemberlakuan instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut adalah jangan sampai kemudian timbul pemilikan hak atas tanah tanpa dasar hukum yang jelas sesuai dengan akte PPAT gitu ya. Intinya sebetulnya itu. Nah, tetapi dalam praktiknya kemudian memang kuasa mutlak tadi gitu ya dipergunakan oleh seseorang untuk katakanlah menguasai hak atas tanah. Nah, sehingga pada saat itulah kemudian dilakukan proses pelarangan terkait dengan penggunaan kuasa mutlak tadi gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kuasa mutlak itu sekarang ini masih berlaku gitu ya? Nah, kalau kita lihat gitu ya, ada instruksi Menteri, ada ketentuan terkait dengan peraturan Kepala BPN nomor 10 tahun 2014, tanggal 28 Agustus tahun 2014 tentang pencabutan peraturan perundangan mengenai pertanahan yang tertuang di dalam lampiran angka 80. Artinya pelarangan kuasa mutlak sebetulnya sekarang ini sudah tidak berlaku lagi gitu ya. Artinya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 82 itu sudah tidak dilarang lagi gitu ya. Nanti lihat teman-teman regulasinya di dalam Perkaban nomor 10 tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 ya, lampirannya itu di angka 80. Tetapi tentu juga teman-teman harus melihat gitu ya, terkait dengan praktiknya surat edaran Dirjen Pajak nomor 30 PJ tahun 2014 tentang pengawasan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan melalui jual beli. Jadi walaupun regulasi terkait dengan kuasa mutlak itu kemudian sudah dicabut, tetapi kemudian harus dilihat instruksi dari Dirjen Pajak terkait dengan pengawasan itu gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian bahwa ternyata dia tidak punya hak atas tanah secara formal tapi menguasain gitu loh, atau dalam tanda petik jangan sampai ada penyelundupan hukum gitu ya. Makanya kemudian kalau lihat teman-teman dalam konteks balik nama sesuai dengan teks amnesti gitu ya beberapa saat yang lalu, sebetulnya itu adalah merupakan sisi terakhir dalam konteks penggunaan kuasa mutlak tadi gitu ya. Karena sampai dengan sekarang walaupun memang peraturan kuasa mutlak itu dicabut, ya di BPN masih tetap belum mau bergerak dalam konteks kuasa mutlak itu karena memang bertentangan dengan regulasi yang berikutnya terkait dengan ketentuan perpajakan gitu ya, atau terkait dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan penyelundupan hukum termasuk penyelundupan pajak. Demikian. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari fitur raise hand kepada Mbak Irma Safina, silahkan untuk dibuka mute-nya. Oh ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Ya, sore. Kang Udin, dari mana? Maaf, saya mau nanya. Saya Irma dari Kabupaten Tangerang. Saya mau nanya, Kang, bagaimana ya jalan keluarnya kalau misalnya ada seorang janda yang ingin menghibahkan rukonya dengan status hak guna bangunan untuk cucu-cucunya dari anaknya yang sudah meninggal. Jadi tadinya dia punya anak 2, 1 perempuan dan 1 laki-laki, yang laki-laki ini meninggal. Nah, dia ingin menghibahkan kepada cucunya yang dari anak laki-laki ini. Tapi anak perempuannya nggak mau menandatangani akta hibah. Apakah ada jalan keluar lain? Seperti yang kita ketahui kan, BPN selalu minta persetujuan dari anak-anaknya. Nah, bagaimana ya Kang jalan keluarnya? Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, Mbak Irma, langsung ya Bu. Ya Kang. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi pertama tentu memang harus dilihat dari sudut perolehannya gitu ya. Kalau perolehan hak atas tanahnya itu memang diperoleh pada saat dia sudah janda gitu ya, si ibunya sudah janda, berarti kan tidak usah persetujuan dari anak-anak gitu ya. Dia mau menyerahkan kepada siapapun nggak ada masalah gitu ya. Memang BPN yang tadi saya sebutkan, ada beberapa BPN yang atau kantor pertanahan yang meminta supaya ada persetujuan dari anak-anak.
Tapi kalau misalkan kita bisa menjelaskan bahwa objek tersebut diperoleh memang pada saat dia sudah janda dan sehingga tidak ada urusannya dengan anak-anak, sebetulnya itu bisa dibuat pernyataan tersendiri terkait dengan perolehannya gitu ya. Karena regulasi terkait dengan itu sebetulnya di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 maupun di dalam KUH Perdata juga sudah sangat jelas gitu ya. Artinya bahwa seseorang itu memiliki hak kalau misalkan memang ada alas haknya gitu ya. Artinya kalau seorang anak masih ada orang tuanya, ya dan kemudian juga tidak masuk ke dalam konteks pewarisan, maka dia tidak berhak atas objek dimaksud gitu ya. Ada asas haisin di situ. Nah, mungkin yang harus dipertegas adalah dipertegas lagi adalah terkait dengan pernyataan tadi, Mbak Ima. Pernyataan bahwa ini adalah objek yang diperoleh sekarang dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk anak-anak saya. Demikian. Bukan, Kang, maaf. Jadi objek tanah itu diperoleh pada saat dia masih terikat perkawinan dengan suaminya. Jadi harta bersama. Nah, suaminya kan udah meninggal. Nah, oke. Nah, kalau misalkan objek tersebut sudah katakanlah sudah diperoleh pada saat dengan perkawinannya, memang mau tidak mau harus persetujuan anaknya. Karena 50% itu bahkan bagian dia gitu ya, bagian si ibu tadi gitu ya. Tetapi 50%-nya adalah bagian ahli waris. Ahli warisnya sendiri kan termasuk si jandanya saat tadi dengan anaknya tadi. Sehingga tidak mau itu bukan dalam konteks persetujuan sebetulnya ya, tetapi dalam konteks bahwa kedudukan si anak itu mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi selain putusan hakim ya tidak ada jalan keluar lain gitu ya. Artinya kalau dengan putusan hakim memang dimungkinkan ada yang disebut sebagai kuasa terpaksa gitu ya. Kuasa terpaksa itu terjadi manakala memang kemudian si anak tadi tidak bisa atau tidak menyetujui perbuatan hukum terkait dengan objek dimaksud. Demikian, Mbak. Iya, Kang. Terima kasih banyak ya, Kang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kang. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bapak mungkin mohon maaf satu pertanyaan lagi yang raise hand, Pak. Ya. Silahkan kepada Mbak Ayu Diska untuk unmute. Terima kasih kesempatannya Mbak Nadia. Gini Pak Udin, kebetulan kan ada juga dasar sertifikat itu dari SK Kinak ya Pak ya. Nah, kalau SK Kinak itu kan seharusnya dikembalikan dulu kepada negara, terus baru jadi sertifikatnya tuh Pak kalau diizinkan. Nah, bagaimana ya Pak kalau misalnya masih dalam dasar SK Kinak tersebut, habis itu ada notaris atau ada PPAT atau PPAT sementara yang membuatkan AJB Pak dengan sebagian luas tersebut. Apakah AJB itu bisa digunakan Pak? Atau tanah tersebut harus buat AJB ulang ketika sertifikatnya itu sudah jadi berdasarkan SK Kinak tersebut ya Pak ya? Terima kasih. Baik. Bu Nadia langsung. Ya, silakan Pak. Mengenai SK Kinak Pak. Ya, SK Kinak itu kan surat keputusan kantor agraria dulu ya, zaman dulu ya. Sekarang mungkin sudah berubah menjadi SKPH kan gitu ya. Surat keputusan pemberian hak gitu ya. Nah, hampir sama logikanya gitu loh. Apakah PPAT boleh membuat akte didasarkan oleh SKPH kan gitu ya? Seringkali juga saya membahasnya dalam beberapa kesempatan gitu ya. Jadi ada sebuah developer yang kemudian sudah menjual objek hak atas tanah kepada konsumennya gitu ya, tetapi sebetulnya dia belum punya sertifikat, tapi masih punya hanya punya SKPH gitu ya, surat keputusan pemberian hak. Apakah itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan proses pembuatan akte gitu ya? Logikanya kan seseorang kemudian punya hak atas tanah dimaksud kalau misalkan kepadanya atau terhadapnya sudah dilekatkan hak. Ya, jadi kalau SKPH apakah merupakan hak atas tanah? Itu baru jembatan gitu loh. Jadi belum nyebrang kalau bahasa kasarnya gitu ya. Jadi manakala kemudian seseorang punya SK gitu ya, apakah itu SK Kinak ataukah dia adalah SKPH gitu ya, sebetulnya itu adalah jembatan saja. Tapi proses nyebrangnya belum, karena dalam SK tersebut kan disebutkan syarat-syarat untuk pemenuhan agar mendapat sertifikat. Tadi saya contohkan, kalau sudah punya SKPH, pasti di dalam SKPH itu disebutkan syarat-syaratnya. Oh, maaf, harus membayarkan BPHTB.
harus ada pernyataan bahwa objek tanah tersebut akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya misalkan gitu ya. Nah, kalau tidak dipenuhi syarat-syarat itu berarti kan sebetulnya hak atas tanahnya belum melekat di pemohon itu. Nah, dengan demikian sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi gitu ya, Mbak Indah tadi bahwa sebetulnya tidak bisa kemudian akte jual beli tersebut dijadikan dasar untuk melakukan proses perbuatan hukum kalau objeknya itu belum disebutkan dengan detail. Makanya ada asas dalam konteks hak tanggungan, misalkan asas spesialitas, harus jelas objeknya itu sudah seperti itu gitu. Nah, demikian juga dengan hak atas tanahnya udah harus jelas. Makanya kan harus dibedakan antara hak atas tanah yang kemudian hak lama dengan hak baru misalkan ya. Kalau hak yang lama gitu ya, maka girik itu bisa dijadikan dasar untuk akte jual beli. Tapi bedakan misalkan ternyata objeknya adalah bekas hak agendom atau bekas hak erfah, maka tidak bisa lagi dijadikan dasar untuk membuat akte jual beli karena sesuai dengan sisi konversi tanah hak barat itu berakhirnya tahun 80. Logikanya begitu. Jadi SKPH tadi atau SK Kinak tadi bukan merupakan alat bukti atau tanda bukti hak, tetapi alat bukti untuk kemudian memperoleh hak gitu. Demikian, Mbak. Pak, berarti AJB ataupun SSB dan BPHTB yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan SK tersebut nggak bisa digunain ya Pak ya? Harus dinaikkan dulu jadi sertifikat, terus buat akte baru gitu Pak? Atau gimana Pak? Ya, dari sudut praktik memang kembali lagi gitu ya. Kalau BPHTB atau PPH kan dalam tanda petik bisa kemudian diakomodasi dalam tanda petik ya. Diakomodasi kemudian disesuaikan dengan kondisi yang lapangan gitu ya. Tapi saya bicara dari sudut hukum formal, dari sudut hak atas tanahnya gitu ya. Kalau dari sudut itunya tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan proses perbuatan hukum berikutnya gitu ya. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih Mbak Ayu Diska atas pertanyaannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Udin mengenai peralihan hak atas tanah ini sangat menarik dan permasalahannya pun beragam sekali. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat Notarindo yang pertanyaannya belum sempat terjawab dikarenakan waktu yang terbatas. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan senada telah dijawab oleh Bapak Doktor. Beberapa poin yang saya catat yang harus selalu dipegang erat oleh PPAT adalah 4 kewenangan mengenai pembuatan akta yang selalu diulang-ulang oleh Bapak Dr. Udin. Kemudian ada peralihan hak wajib dengan dasar yang jelas dan selalu dilihat dua sudut apakah subjek atau objek. Kemudian juga adanya beban tambahan, tanda kutip, beban tambahan yaitu beban teknis dalam pendaftaran dalam rangka membantu kantor pertanahan, maka penting sekali PPAT harus selalu update ilmu, selalu cermat untuk meminimalisir masalah yang akan datang. Serta PPAT dalam memberi legal advice selalu dapat mengaktualisasi perbuatan hukum yang sesuai dan kemudian PPAT membuat aktanya pun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Terima kasih atas materi dan penjelasannya Pak, sangat bermanfaat bagi kami. Tanpa terasa 2 jam kita membahas materi yang menarik ini, kemudian sekarang sampai pada akhir acara. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement atau quotes dari Bapak untuk rekan-rekan semua. Baik, kalau dari saya sih, apa yang paling pokok adalah memang update ilmu itu kapanpun, dimanapun. Ya seperti teh botol gitu ya. Kapanpun, dimanapun teh botol. Tapi bukan endorse teh botol nih. Sehat selalu semuanya buat teman-teman sekalian. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya, teman-teman, untuk menghadiri webinar Notarindo hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam webinar ini bermanfaat untuk rekan-rekan dan sahabat semua. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum follow Notarindo, untuk segera follow agar selalu update satu konten lebih pintar dari kita setiap harinya. Info-info webinar lainnya yang akan kita adakan dalam waktu dekat akan kita infokan melalui WA Group, dan yang masih join dalam grup akan ada kode promo untuk webinar-webinar berikutnya. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua jangan left grup ya.
Untuk para peserta yang hari ini beruntung untuk mendapatkan hadiah seperti yang saya janjikan, nanti akan diumumkan melalui WA Group, akan saya umumkan di WA Group untuk para peserta yang mendapatkan hadiah sebuah buku dan juga masker notaris magister kenotariatan. Oke, saya Aisyah Nadiana pamit undur diri dari webinar siang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta dan khususnya kepada Bapak Dr. Udin Narsudin. Terima kasih atas waktu dan ilmu-ilmu yang selalu disampaikan oleh Bapak kepada kami. Terima kasih, Pak. Selamat siang, sampai jumpa lagi di webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.